Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video edukasi tentang pencegahan computer vision syndrome ini dipersembahkan oleh Ibu Nur Fitri Bustamam, SSI, MKes MPDket, Dr. Pritamaya Safitri, SPKP, Bapak Heri Wibisono, SPD, MSI, sebagai salah satu bentuk pengabdian dosen UPN Veteran Jakarta kepada masyarakat. Selamat menyaksikan. Menurut American Ophthalmologist Association pada tahun 2017, definisi computer vision syndrome adalah kumpulan gejala pada mata dan penglihatan yang berhubungan dengan aktivitas penglihatan jarak dekat, berlangsung atau setelah menggunakan komputer, tablet, e-reader, atau telepon pintar. Gejala computer visual syndrome bersifat temporer atau dapat hilang setelah berhenti menggunakan komputer atau perangkat digital. Perlu dilakukan pencegahan agar gejala tidak bertambah berat. Gejala yang tersering timbul berupa gejala okuler, yaitu mata lelah, penglihatan kabur, dan mata kering. Sementara gejala ekstraokuler antara lain nyeri kepala, nyeri leher, dan bahu. Computer visual syndrome disebabkan adanya beban visual yang melebihi kemampuan. Resolusi layar monitor yang rendah atau piksel minimal menyebabkan margin gambar atau tulisan yang tidak tajam, sehingga menambah beban visual. Penggunaan komputer lebih dari atau sama dengan 2 jam per hari akan meningkatkan resiko terjadinya computer visual syndrome. Faktor-faktor yang memiliki kontribusi untuk terjadinya computer vision syndrome adalah faktor personal, antara lain postur yang tidak ergonomis, jarak dan sudut penglihatan dengan monitor, adanya kelainan refraksi, presbiopia, kemudian abnormalitas tir film atau lapisan air mata, serta adanya penggunaan obat-obatan dan riwayat penyakit. Sementara faktor komputer berupa piksel yang rendah atau resolusi kurang, kontras kurang baik, dan juga ukuran font yang kecil. Untuk faktor lingkungan, adanya kurangnya pencahayaan, ketidakseimbangan pencahayaan, dan refleksi cahaya dari lingkungan. Tir film yaitu lapisan air mata yang melapisi permukaan okuler, terdiri dari 3 lapisan. Mucin, aqueous, dan lipid. Fungsi dari lapisan ini antara lain menjaga kelembapan kornea dan konjungtiva, menyediakan nutrisi bagi epitel kornea, menyapu debris dan iritan, serta dapat mencegah infeksi dikarenakan lapisan ini mengandung substansi antibakterial dan juga memudahkan gerak kelopak mata. Pada saat kita berkedip, terjadi sekresi tir film. Kelenjar meibomian menghasilkan lapisan lipid, kelenjar lakrimal menghasilkan cairan aqueous, dan sel goblet menghasilkan mukus. Sekret tersebut disebarkan ke seluruh permukaan okuler dengan berkedip. Pada saat kita bekerja dengan menggunakan komputer, terjadi penurunan frekuensi berkedip sebesar 66% disebabkan konsentrasi pada tugas. Normalnya, kita berkedip sebanyak 22 kali per menit, tetapi akan berkurang menjadi 7 kali per menit pada saat kita menggunakan komputer. Penurunan jumlah kedipan akan meningkatkan evaporasi tir film yang kemudian menjadi hiperosmolar dan akhirnya muncul ketidakstabilan tir film. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya CVS antara lain penyakit sindroma Sjögren, diabetes mellitus, dan hipertensi, penurunan refleks berkedip akibat adanya cedera dari nervus trigeminus atau nervus facialis, pemakaian lensa kontak, defisiensi vitamin A, dan penggunaan obat-obatan seperti antidepresan, antihistamin, antihipertensi, antibiotik, dan diuretik. Tir film pada perempuan lebih cepat menipis sesuai dengan perjalanan usia.
Computer vision syndrome dapat ditegakkan melalui prosedur berikut. Dari anamnesis, didapatkan informasi tentang penggunaan obat dan faktor lingkungan. Dari pemeriksaan fisik secara umum dan visual, didapatkan tentang ketajaman penglihatan serta kemampuan memfokuskan penglihatan. Dengan kuesioner CVS, dapat dilakukan pengukuran tingkat keparahan. Pencegahan dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan mata rutin ke dokter setiap 1 atau 2 tahun sekali, menggunakan lensa yang sesuai ukurannya agar penglihatan maksimal dan nyaman. Atur area kerja Anda agar posisi komputer dan fasilitas lainnya sesuai dengan prinsip ergonomis. Terapkan upaya pencegahan saat menggunakan komputer atau gadget. Batasi penggunaan komputer dan screen time. Kemudian, lakukan visual training dan latihan peregangan. Perhatikan postur saat menggunakan komputer. Duduk dengan tegak atau berdiri, punggung tegak, posisikan lengan, dan posisikan sandaran kursi. Pastikan tungkai dan kaki pada posisi yang sesuai. Letakkan monitor 15-20 derajat di bawah mata. Bila sudut penglihatan lebih besar, akan menurunkan frekuensi berkedip, sehingga mengurangi produksi tir film. Gunakan prinsip 1, 2, 10 untuk jarak antara mata dengan layar. Jarak antara mata dengan smartphone 1 feet kurang lebih 33 cm, mata dengan desktop atau laptop 2-2,5 feet kurang lebih 66 cm, mata dengan TV 10 feet kurang lebih 3 meter. Gunakan kursi yang nyaman untuk menyokong tubuh dan sesuaikan tinggi kursi agar kaki menapak ke lantai. Letakkan materi referensi di tempat yang mudah dijangkau. Gunakan mouse atau tetikus dengan benar. Jangan memindahkan mouse hanya dengan menggerakkan pergelangan tangan. Pindahkan mouse dengan menggerakkan seluruh lengan bawah, sehingga pergelangan tangan tetap lurus. Pastikan cahaya cukup terang, di mana cahaya monitor sama dengan cahaya ruang. Pastikan posisi monitor tidak memantulkan cahaya dari lampu atau jendela. Beberapa cara untuk kontrol glare dengan menyesuaikan antara brightness dan kontras. Gunakan background berwarna di monitor. Tempatkan monitor agar garis batas pandang paralel dengan jendela. Bila memungkinkan, sesuaikan monitor dengan posisi vertikal. Bila perlu, gunakan screen glare filter untuk mengurangi pantulan cahaya. Pastikan mata beristirahat selama 15 menit setelah menatap komputer selama 2 jam. Tetapkan aturan 20-20-20, yaitu istirahat setiap 20 menit dengan melihat suatu objek sejauh 20 feet kurang lebih 6 meter selama 20 detik. Jangan lupa berkedip agar permukaan mata tidak kering. Blue light akan membentuk radikal bebas yang akan menyebabkan ketidakstabilan tir film dan inflamasi. 4. Keuntungan peregangan: meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki postur tubuh, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, serta meningkatkan kesehatan mental. Latihan peregangan untuk menghindari nyeri leher dan bahu. Pertama, miringkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian lakukan wingspan, mengaitkan kedua tangan di punggung. Ketiga, gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian, naik dan turunkan bahu. Selanjutnya, tunduk dan menengadah bergantian. Gerakan keenam adalah putar leher 360 derajat ke arah kanan dan kiri. Yang ketujuh, posisikan tubuh seperti akan merangkak, kemudian naik dan turunkan punggung secara bergantian. Latihan sederhana untuk mata. Pertama, lihat ke atas, tahan selama 3 detik, lihat ke bawah, tahan selama 3 detik, lakukan berulang sebanyak 3 kali.
Gerakan kedua, lirik ke kanan, tahan selama 3 detik, kemudian lirik ke kiri dan tahan selama 3 detik. Lakukan berulang sebanyak 3 kali. Yang ketiga, lirik serong ke kiri atas, tahan selama 3 detik, lirik serong ke kanan dan tahan selama 3 detik. Lakukan sebanyak 3 kali. Gerakan keempat, putar bola mata Anda ke kanan dan ke kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Kemudian berkedip-kedip untuk istirahat. Gerakan kelima, pejamkan mata kuat-kuat, tahan selama 10 detik, kemudian relaksasi. Yang keenam, buka mata Anda lebar-lebar seperti melotot dan tahan selama 10 detik, kemudian kedipkan mata Anda beberapa kali. Latihan selesai. Lakukan pemijatan di kepala dengan meletakkan 5 jari kedua tangan di atas kepala. Yang kedua, letakkan jari telunjuk di tulang pipi, kemudian tekan ringan dengan gerakan berputar. Berikutnya, letakkan jari di dekat alis mata, kemudian tekan perlahan. Terima kasih telah menyaksikan video mengenai pencegahan computer vision syndrome. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, tim pengabdian kepada masyarakat. Salam bela negara.